You okay? 해보라고. 해봐. Halo guys, sobat-sobatku yang berbahagia dimanapun kalian berada, gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya guys. Berjumpa lagi dengan kami, channel Modest Movie, channel yang khusus membahas alur film. Saat pandemi seperti sekarang ini, webkomik atau komik digital menjadi alternatif hiburan untuk para pencinta manga ya guys. Untuk itu, saya akan coba membahas sebuah film yang diadaptasi dari sebuah webkomik. Bagi yang pernah nonton Squid Game, pasti tahu dong dengan aktor yang bernama Wee Ha Jun. Pada pembahasan kali ini, mantan kakak kelas saya waktu SMP itu akan berperan sebagai seorang fighter MMA. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, seperti biasa jika kalian suka dengan videonya bisa like, share, dan subscribe channel ini. Dan tetap video wae. Tak bosan-bosan saya mengingatkan guys bahwa konten ini adalah full spoiler. Jadi buat sobat yang belum nonton filmnya, saya sangat menyarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, karena mungkin saja pembahasan yang akan saya berikan teparuguh dan musingkeun. Film diawali dengan adegan seorang pria yang bernama Jong Dok Hyun, seorang fighter MMA. Perlu diketahui dia adalah pemegang rekor termuda fighter yang menjadi juara dalam ajang tarung fisik tersebut. Malam itu, Dok Hyun baru saja pulang dari rumahnya setelah bepergian. Tanpa diduga dia melihat adik dan ibunya sedang sekarat. Dan sepertinya di rumah itu telah terjadi suatu kasus perampokan. Melihat kejadian itu, Do Hyun langsung ngamuk sejadi-jadinya kepada perampok yang ternyata masih ada di rumah itu. Dan tanpa ampun dia menghabisi semuanya tanpa sisa. Scene kemudian berganti dengan memperlihatkan seorang siswa yang bernama Cho Woo-sul. Dia merupakan seorang murid yang terbilang lemah. Setiap harinya Woo-sul selalu menjadi bahan bulian teman-teman sekelasnya. Siang itu, sekolah Woo-sul kedatangan seorang siswa baru yang bernama Bae Sok-chan, seorang atlet tinju. Dan gayanya cukup tengil dan terlihat pianjingan. Baru sehari masuk sekolah, Sok-chan langsung mengintimidasi siswa yang ada di sana. Dan yang lebih menganjingkan, dia tidak segan-segan menganiaya siswa perempuan tanpa sedikit pun merasa malu. Sok-chan yang belum puas mengalihkan sasarannya kepada Woo-sul yang tampak ketakutan melihat ulahnya. Dia pun disiksa tanpa ampun oleh Sok-chan. Dengan memberikan sedikit perlawanan, Woo-sul memegang sebuah pena sebagai senjata. Sok-chan yang melihat hal itu hanya bisa tertawa dan menantang dia untuk menusuk matanya. Woo-sul pun masih terus mengarahkan penanya ke mata Sok-chan, tapi tanpa diduga Woo-sul dengan nekat menusuk mata Sok-chan hingga membuatnya kesakitan. Lebok sia. Dampak dari penusukan itu, Woo-sul divonis bersalah dan dijebloskan ke penjara yang dikhususkan untuk remaja. Saat berada di dalam mobil tahanan, tanpa diduga Woo-sul bertemu dengan Do Hyun yang secara kebetulan dia juga dipindahkan ke penjara itu. Setelah berada di dalam penjara, Woo-sul mulai beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Dia pun diberitahu oleh salah seorang temannya tentang siapa saja yang menjadi penguasa di tempat itu. Ada Lee Woo Jun, kemudian ada Han Song Yung, dan tentu saja ada Do Hyun. Mereka adalah orang-orang yang patut diwaspadai dan jangan pernah mempunyai masalah dengan mereka. Sebagai tahanan baru, Woo-sul tentu saja mendapat bulian dari penguasa tempat itu sebagai ospek dan salam perkenalan. Tapi Woo-sul menolak itu dan meminta bantuan Do Hyun untuk melindunginya. Woo Jun yang melihat hal itu sempat gentar dan meminta Do Hyun agar jangan ikut campur dengan urusan mereka. Do Hyun pun merespon dengan menyuruh mereka untuk pergi dan jangan membuat keributan. Dengan bodohnya Woo Jun mengejek dan mengatakan bahwa Do Hyun hanya seorang juara amatir. Kemudian dia melayangkan tinjunya ke arah Do Hyun.
Tapi Dohyun bisa menghindar dan membalas pukulan itu dengan sebuah tinju yang bersarang tepat di mukanya, hingga membuat dia liar kekelayangan. 존만한 새끼들 이겨놓고 뭐 챔피언 뭐 우쨌다고? 이봐 살인자 새끼가 존나 착한 척하네. 내가 저 새끼랑 할 얘기가 좀 있다고. Singkat cerita, Wusul kedatangan seorang tamu yang menjenguknya di dalam penjara. Ternyata tamu itu adalah Sokchan yang mengatakan bahwa dia akan menunggu Wusul keluar untuk membalas dendam. Wusul yang mendengar hal itu hanya bisa mewek dan meminta Sokchan untuk memaafkan dan melupakan kejadian itu. Karena merasa tertekan, Wusul akhirnya memberanikan diri untuk meminta Dohyun mengajarinya ilmu bela diri. 가르쳐 주세요. Dohyun yang mendengar hal itu hanya bisa diam karena dia sama sekali tidak melihat potensi dalam diri Wusul untuk menjadi seorang fighter. Untuk meyakinkan kesungguhannya, Wusul bercerita kepada Dohyun bagaimana dia menjalani kehidupannya selama ini. Dia bercerita bagaimana dia sering dibully, dan dia sudah lelah menghadapi semua itu dan ingin melawannya. 더 이상 도망치기 싫다고요. Simpatik dengan penderitaan Wusul, pada akhirnya Dohyun bersedia untuk melatihnya dan meminta dia berlari 100 putaran sebagai salam permulaan. 해줄게. 정말요? 대신 네가 날 이기면 시작. Untuk membuat Wusul fokus pada latihannya, Dohyun meminta kepada sipir lapas untuk memindahkan Wusul ke kamarnya. Di dalam kamar itu, Dohyun mulai serius melatih Wusul. Tak hanya di dalam kamar, Dohyun pun mulai melatihnya di luar lapangan. Semakin hari latihan Wusul mulai menunjukkan perubahan dari dia yang culun sekarang menjadi terlihat menguasai gerakan yang sudah Dohyun ajarkan. 괜찮아. 나온다. 좀만 더. Di tempat lain, Sokchan mulai berulah dengan berlagak popolontongan di tengah jalan. Sementara itu, seorang gangster yang melihat kemampuan Sokchan meminta untuk bergabung dan menjadi anak buahnya. Di dalam penjara, Wusul masih melanjutkan latihannya bersama Dohyun. Di tempat yang sama, kita melihat salah seorang tahanan mendapat bulian dari tahanan lainnya. Dan tanpa diduga, Wusul datang ke tempat itu kemudian dia menghajar kedua orang tersebut. 그러니까 씨발 넘어와서 좀 구해달라. 이게 씨발 어렵냐? 그러니까 별로 안 친하다니까. 야, 못 공부한 애들이 괴롭힌다. 어? 정도한테 얘기하면 일이 커지니까. 눈 깔으라고 씨발 새끼야. Akibat kejadian itu, Wusul dipanggil oleh Wujun untuk diajak bertarung. Awalnya Wusul menolak hal itu. Tapi Wujun terus mendesak dengan memberinya beberapa pukulan. Wusul yang merasa terdesak kemudian memberikan perlawanan. Semua orang yang ada di sana dibuat heran manakala Wusul bisa mengimbangi serangan Wujun. Namun sekuat-kuatnya Wusul, dia tetap kalah postur dengan Wujun. Dia pun sempat dihajar habis-habisan oleh Wujun hingga membuatnya tumbang. Saat Wujun sudah merasa menang, di luar dugaan Wusul masih bisa bangkit dan memberikan perlawanan. Dia pun kembali melancarkan serangan dan membuat Wusul kewalahan. Hingga akhirnya, dia tumbang dan dihajar habis-habisan oleh Wusul. Sampai-sampai Dohyun harus turun tangan untuk menghentikannya.
Sementara itu, kelakuan Sokchan semakin di luar kendali. Dia pun memilih secara acak korban yang mau dia jadikan sebagai sasaran kemarahan. Usul sendiri sudah menunjukkan kemajuan yang cukup pesat dalam latihannya. Bahkan dia nyaris memukul Do-hyun ketika sedang berlatih. Singkat cerita, kita melihat Do-hyun yang harus pergi dari tempat itu untuk pindah ke penjara lain. Usul yang melihat hal itu jelas sedih dengan kepergian mentornya tersebut. Namun Do-hyun mengatakan bahwa dia jangan pernah menyerah dalam keadaan apapun. Setelah kepergian Do-hyun, Usul masih terlihat sedih dengan keadaan itu. Tanpa diduga, Sung-yung menantang dia untuk berduel. Awalnya Usul menolak hal itu karena semua itu tidak ada gunanya. Namun setelah mereka membuat sebuah kesepakatan, Usul pada akhirnya menerima tantangan duel tersebut. 5 hari lagi mereka akan bertemu di suatu tempat untuk melakukan duel itu. Namun Usul mengatakan bahwa dia ingin hal itu dilakukan hari ini juga. Tapi Sung-yung menolak hal itu dan tetap menginginkan duel itu dilaksanakan 5 hari lagi. Dan sebagai salam permulaan, Sung-yung memberikan Usul sebuah tendangan hingga membuatnya pingsan. Sebelum pertarungan itu dilakukan, Usul kembali kedatangan Sokchan dan secara resmi menantang dia untuk bertarung setelah dia keluar penjara nanti. Namun hal itu ditanggapi dingin oleh Usul yang tampak sudah tidak peduli lagi dengan hal tersebut. Sementara itu Sung-yung sudah menanti Usul untuk melakukan duel yang sudah disepakati. Dan akhirnya duel pun dimulai. Di awal pertarungan, Sung-yung terlihat meremehkan kemampuan Usul, dan itu adalah sebuah kesalahan besar. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa Usul mempunyai kemampuan endurance atau daya tahan yang sangat baik. Setelah beberapa kali dihajar, Usul mampu membalikan keadaan hingga membuat Sung-yung kewalahan dan hampir saja membuatnya terbunuh. 그만해, 그거 죽겠어. 저 어떡해요 지금? Para penjaga yang mengetahui hal itu segera membubarkan mereka dan tentu saja mereka harus mendapat hukuman di ruang isolasi. Namun hukuman isolasi tersebut dijadikan sarana berlatih oleh Usul untuk mengasah skill bertarungnya. Setelah pertarungan itu, mereka terlihat akur satu sama lain dan mulai membentuk skuad agar bisa patungan top up diamond. Karena masa hukumannya sudah berakhir, hari ini Usul sudah bisa keluar dari penjara. Namun sebelum dia keluar dari penjara, Usul menyempatkan diri untuk melihat tempat pertama kali dia berlatih bela diri bersama Do-hyun. Sementara itu, di luar dia sudah ditunggu oleh Sokchan yang akan menantangnya berduel untuk membalaskan dendamnya. Dan tentu saja kita mengetahui siapa pemenang dari duel tersebut. 야, 이혜미가 찾아와서 개처럼 빌더라? 어? 야, 뭘 기대했냐?
설마 네가 이길 거라고 생각한 거야? 어? 무서워. Setelah berhasil mengalahkan Sok-chan, Usul kemudian pergi ke sebuah penjara untuk menemui mentornya Do-hyun, dan film pun berakhir. 뭐 얼마나 실제로? 보긴 봤지. 실제로 상어 본 적 없으시죠? 나? 실제로? Oke guys, cukup sekian pembahasan dari saya, dan semoga terhibur. Akhir kata, saya dan segenap tim Mondays Movie mengucapkan terima kasih dan tetap video wae.